continuous improvement pada proses pembelajaran menjadi fokus kami sebagai penyelenggara pendidikan keteknikan di Universitas Brawijaya. Sejalan dengan cita-cita kami untuk mewujudkan fakultas teknik yang inovatif, kolaboratif, dan berdaya saing internasional, kami mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa agar menguasai kemampuan critical thinking, creativity, dan curiosity dalam menggali ilmu-ilmunya. Saya sebagai Dekan Fakultas Teknik mendukung penuh pelaksanaan team-based learning dan project-based learning ini sebagai bentuk peningkatan dari pembelajaran yang dulunya hanya sebatas memorization. Pada tahun 2021 ini, terdapat 7 mata kuliah di Fakultas Teknik yang berhasil memperoleh hibah kelas kolaboratif dan partisipatif dari Universitas Brawijaya. Kami ingin mengambil peluang ini dengan mengembangkan modul-modul yang dapat mengarahkan mahasiswa agar tidak hanya mempraktekkan teori dan metode keteknikan, namun juga menemukan praktek yang optimal dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dinamis dan kompleks. Kami juga mendorong proses adaptasi mahasiswa dalam bekerja sama dalam tim, dan kami yakin mahasiswa akan dapat meningkatkan kemampuan itu melalui team-based learning maupun project-based learning. Saya Indradi Wijatmiko, adalah Ketua Program Studi dan juga Ketua Tim Pelaksana Kelas Kolaboratif dan Partisipasif di jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya. Pada jurusan kami terdapat beberapa kelas yang menggunakan basis kolaboratif dan juga partisipatif. Antara lain adalah sistem dan bangunan irigasi, di mana pada sistem dan bangunan irigasi mahasiswa diharapkan untuk mencapai 2 metode, yaitu project based learning dan problem based learning. Pada problem based learning ini mahasiswa mengunjungi daerah-daerah yang dirasakan terdapat masalah, tentunya terkait dengan sistem dan bangunan irigasi, sehingga mahasiswa mengunjungi bendung. Di saat mahasiswa mengunjungi bendung, mereka melakukan identifikasi, dan ini yang menjadi basis untuk problem based learning kami. Mahasiswa kembali secara berkelompok, mereka 3-5 orang mengunjungi ke lapangan. Ada yang bendung di kota masing-masing karena kondisi saat ini sedang pandemi. Yang mereka lakukan meliputi berbagai tahapan, mulai dari tahap identifikasi, mereka kemudian melakukan penelaah bahan kajian, mereka melakukan pembagian siapa yang mempelajari bahan kajian apa, dan tentunya transfer knowledge. Sehingga sekali lagi critical thinking mereka akan terus diasah, skill komunikasi mereka terus diasah, dan juga bagaimana mereka berkoordinasi dalam satu tim, bagaimana mereka menentukan alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Problem solving juga mereka pelajari di sini. Untuk project based learning, ini mahasiswa secara berkelompok terdiri dari 3-5 orang, mereka diminta untuk merancang bangunan bendung, di mana kemudian bangunan ini adalah merupakan salah satu sistem irigasi. Mereka diberikan data topografi, mereka diberikan data input, curah hujan, dan beberapa data yang lain untuk merancang bendung dari awal. Dengan adanya project based learning ini diharapkan mahasiswa bisa mengasah critical thinking mereka, mengasah skill komunikasi di antara grup, dan juga mengasah bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap materi yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Aldebaran, mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya angkatan 2019 yang ikut berpartisipasi pada kelas partisipatif dan kolaboratif pada mata kuliah Sistem dan Bangunan Irigasi.
Pada mata kuliah sistem dan bangunan irigasi sendiri, itu ada dua metode pembelajaran. Yang pertama adalah project based learning dan problem based learning yang kedua. Untuk project based learning sendiri, dari mahasiswa di kelas saya itu dibagi menjadi beberapa kelompok, yang tentu dibantu oleh asisten mahasiswa dan diminta untuk mendesain rancangan bendung dan juga saluran irigasi dari awal, dengan data-data pendukung yang diberikan seperti sedimen, topografi, dan juga hidrologi, serta data-data pendukung lainnya. Pada nantinya mahasiswa akan dibagi sesuai porsinya dan juga diminta menjelaskan kepada teman-teman yang lain yang ada dalam kelompoknya. Dan pada akhirnya akan mempresentasikan hasil pembelajaran tadi, rencana bendung tadi di depan dosen dan mahasiswa lain dari kelompok lain. Yang kedua ada problem based learning, di mana mahasiswa pada masa pandemi ini diminta untuk mensurvei bendung di daerahnya masing-masing. Dari bendung itu sendiri didapatkanlah data-data oleh mahasiswa seperti data-data apa yang salah dari bendungan ini, entah dari keoptimalannya atau efisiensinya. Dan nanti mahasiswa setelah itu akan diminta untuk mencari bahan ajar atau referensi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada bendung yang disurvei tersebut. Dan pada akhirnya pula, mahasiswa akan diminta untuk mempresentasikan hasil dari bahasan kelompoknya setelah proses penelitian yang cukup, akan mempresentasikan di depan dosen dan juga kelompok lainnya. Tentu saja metode pembelajaran di kelas kolaboratif dan partisipatif ini mendapat respon baik dari mahasiswa, yang tentunya ada beberapa manfaat yang bisa didapat. Di antaranya adalah skill komunikasi di antara dalam kelompok dan juga antar kelompok dan juga kepada Bapak Ibu dosen pengampu, serta juga masalah critical thinking dan juga problem solving yang tentu sangat membantu dunia kerja. Dari saya berharap semoga kelas partisipatif dan kolaboratif ini dapat terus dilakukan agar dapat terciptanya mahasiswa yang siap untuk terjun di dunia kerja dengan segala aspek yang diperlukan. Ya, perkenalkan, nama saya Aniswa Fatmawati. Saya merupakan mahasiswi Teknik Sipil Angkatan 2019. Saya ikut berpartisipasi dalam kelas kolaboratif dan partisipatif mata kuliah Sistem dan Bangunan Irigasi. Dalam kelas ini ada dua tipe pembelajaran. Yang pertama, project based learning, dan yang kedua adalah problem based learning. Untuk yang pertama, project based learning, kami dibentuk dalam beberapa kelompok terdiri dari 3-5 mahasiswa. Dalam project based learning ini, kami diminta untuk merencanakan sistem dan bangunan irigasi berupa saluran irigasi, bangunan utama, bangunan pelengkap, serta bangunan-bangunan pendukung lainnya. Kemudian, kami dibantu oleh asisten kelompok. Untuk asisten ini akan bertugas membimbing kami dalam diskusi kelompok nanti. Untuk project based learning ini, tahap yang pertama adalah kami akan diberikan data-data berupa data topografi, hidrologi, data sedimen, dan data-data lainnya yang mendukung. Kemudian, kami membagi tugas kelompok, siapa mengerjakan tugas apa, dan untuk itu nanti akan dibahas bersama-sama. Setiap mahasiswa dalam kelompok akan mentransfer apa yang telah dipelajari supaya dalam satu kelompok ini nanti mahasiswa mendapat pengetahuan yang sama. Setelah itu, pada akhir pembelajaran dan pada akhir project based learning ini, mahasiswa akan mempresentasikan di depan anggota kelompok yang lain dan juga di depan dosen pengajar. Yang kedua, ada tipe problem based learning. Kami mahasiswa dibentuk kelompok juga 3-5 mahasiswa, dan karena kondisi pandemi seperti ini, mahasiswa salah satunya diminta untuk kunjungan ke bendung yang ada di daerahnya masing-masing. Mahasiswa tersebut akan melakukan survei permasalahan yang ada di bendung tersebut. Setelah survei, mahasiswa akan berdiskusi terkait permasalahan yang terjadi dan strategi untuk penyelesaiannya. Tahap penyelesaian masalah yang pertama, mahasiswa akan membagi tugas-tugasnya untuk membagi bahan ajar yang akan digunakan sebagai bahan dasar menyelesaikan masalah. Dalam bahan ajar ini, mahasiswa akan berdiskusi dan mempresentasikan kepada anggota kelompok yang lain supaya dalam diskusi nanti mendapat pengetahuan yang sama. Setelah itu, ditentukan solusi permasalahan atas apa yang terjadi di bendung itu nanti. Setelah itu, mahasiswa akan mendapat pengetahuan yang sama terkait permasalahan yang terjadi di bendung. Kemudian kami juga akan mempresentasikan ke depan kelas terkait pengetahuan yang kami dapatkan. Dari dua tipe pembelajaran ini, yang bisa saya dapatkan adalah kami diajarkan untuk komunikatif, untuk bisa berpikir cepat dan tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kami juga dilatih untuk terbiasa terjun ke lapangan jika nantinya kami sudah lulus dalam perkuliahan ini. Dengan adanya project based learning dan problem based learning, ini merupakan salah satu metode yang kami gunakan dalam pembelajaran berbasis outcome based education ini.
Harapannya ini dapat mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi orang-orang yang mampu berjuang di dunia kerja. Karena critical thinking, problem solving, dan juga communication skill ini sangat penting ketika mereka berada di dunia kerja.